Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Zaki Ditama dengan NIM 21010118130176. Di sini saya akan presentasikan mengenai Georgia Department of Transportation. Pokok pembahasannya yaitu ada 3. Yang pertama ada gambaran umum, lalu ada proses value engineering, dan terakhir rekomendasi. Gambaran umum. Proyek ini dimaksudkan untuk menyediakan perbaikan operasional di sepanjang I-20 Eastbourne di sekitar persimpangan I-1285 atau dari sekitar Columbia Drive ke persimpangan I-20 di DeKalb County. Tujuan utama proyek ini adalah untuk memperbarui dan menambah umur operasional segmen antar negara bagian Georgia. Proyek ini diperlukan untuk mengatasi masalah operasional di I-120 Eastbourne antara I-285 dan Wesley Couple Road dikarenakan konflik lalu lintas. Perkiraan biaya konstruksi untuk proyek ini diproyeksikan sebesar $61.653.000. Tidak ada biaya hak jalan. Utilitas yang dapat digantikan diperkirakan sebesar $3.222.852. Total biaya yang diproyeksikan untuk proyek ini adalah $64.876.940. Berikut merupakan lokasi proyeknya. Yang selanjutnya ada proses value engineering. Terdapat beberapa fase. Yang pertama investigasi atau fase informasi, lalu ada fase analisis, fase spekulasi, fase evaluasi, fase pengembangan, fase rekomendasi, dan fase presentasi. Yang pertama ada investigasi atau fase informasi. Tim menerima pengarahan dari staf GDOT dan konsultan desain mereka dari Arcadis. Pengarahan ini mencakup diskusi tentang maksud desain di balik proyek, masalah biaya, dan keterbatasan fisik proyek. Pada sesi kerja berikutnya, tim VE mengembangkan model biaya dari data biaya yang disediakan oleh perancang dan data lain yang tersedia oleh tim. Beberapa informasi proyek yang representatif seperti laporan proyek, perkiraan biaya, dan ketentuan khusus dapat ditemukan di bagian laporan yang berjudul deskripsi proyek. Tim akan menemukan model biaya dengan metode diagram Pareto dan akan mengidentifikasi biaya terendah untuk elemen biaya konstruksi yang lebih besar. Model biaya ini akan digunakan oleh tim untuk membantu memfokuskan waktu kerja mereka. Yang selanjutnya ada fase analisis. Pada fase ini, tim VE menentukan fungsi proyek. Hal ini dilengkapi dengan meninjau proyek dari format paling sederhana dengan mengajukan pertanyaan apa yang harus dilakukan proyek dan bagaimana seharusnya mencapai tujuan ini. Dalam bahasa VE, nilai jawaban atas pertanyaan tersebut diberikan dalam bentuk kata kerja aktif dan kata benda terukur. Fungsi penting dari proyek diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan sasaran proyek yaitu untuk meningkatkan karakteristik operasional. Lalu fungsi dasar proyek yaitu mengurangi konflik persimpangan dan mengurangi kebisingan. Yang ketiga ada fase spekulasi. Tim VE melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide-ide yang mungkin membantu memenuhi tujuan proyek. Sesi brainstorming awalnya mengidentifikasi banyak ide yang kemudian dievaluasi pada fase judgment. Pembaca akan menemukan lembar kerja kreatif terlampir. Lembar kerja yang sama ini juga digunakan untuk mencatat hasil dari tahap penilaian atau evaluasi. Selanjutnya ada fase evaluasi. Setelah tim VE mengidentifikasi ide-ide kreatif, perlu diputuskan alternatif mana yang harus dijalankan. Setelah proses seleksi tersebut, tim VE menggunakan nilai-nilai berikut sebagai ukuran apakah suatu alternatif memiliki cukup manfaat untuk dibawa ke depan dalam proses VE. Berdasarkan kriteria tersebut, tim VE akan mengevaluasi alternatif tersebut dan mengurutkan dari 5 terbaik sampai 1 terburuk. Catatan lain tentang alternatif dijelaskan di bagian bawah lembar materi dan evaluasi terlampir. Yang kelima ada fase pengembangan. Pada fase ini, tim VE mengembangkan setiap alternatif terpilih yang diberi nilai 4 atau 5 karena keterbatasan waktu. Jika waktu memungkinkan, tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Upaya ini meliputi penjelasan rinci tentang ide dengan sketsa yang sesuai untuk memperjelas ide dari konsep awal, kelebihan dan kekurangan, penjelasan teknis dan perkiraan biaya, dan penghematan biaya yang dihasilkan jika diterapkan.
Yang keenam ada fase rekomendasi. Selama fase ini, tim VE mampu meninjau ide-ide alternatif untuk memastikan mana yang sesuai untuk proyek, memberikan peluang untuk sukses, dan mana yang akan meningkatkan nilai proyek jika diterapkan. Yang terakhir, yaitu fase presentasi. Tim VE akan melakukan out-briefing informal pada hari terakhir studi. Presentasi ini dirancang untuk menginformasikan kepada pemilik dan perancang terkait dengan temuan awal pada studi VE. Laporan tertulis ini dimaksudkan untuk memformalkan temuan-temuan tersebut. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, alternatif AC1. Desain awalnya membangun bahu luar lebar 12 kaki untuk panjang jalur kolektor distributor. Alternatifnya diusulkan untuk membangun bahu luar dengan lebar 10 kaki sepanjang jalur kolektor distributor. Kelebihannya yang pertama, mengurangi tebal perkerasan, mengurangi waktu konstruksi, dan mengurangi biaya konstruksi. Kekurangannya tidak ada. Berikut merupakan desain asli dari AC1 dan alternatif desain, yang mana desain awalnya menggunakan 12 kaki, lalu setelah studi VE menjadi 10 kaki. Selanjutnya ada alternatif AC2, desain awalnya mengajukan untuk pelapisan semua beton aspal di bagian dalam 2 jalur ke lapisan beton dasar. Alternatifnya, melakukan koordinasi paving yang diperlukan dengan proyek pemeliharaan untuk menghilangkan satu lapisan PEM dan satu lapisan penggilingan. Kelebihannya mengurangi biaya untuk paving dan mengurangi waktu konstruksi. Kekurangannya tidak ada. Lalu ada alternatif AC3, desain awalnya membutuhkan konstruksi bahu luar dengan perkerasan penuh pada kemiringan melintang 6% di tangan. Alternatif yang diajukan untuk konstruksi bahu luar dengan perkerasan penuh pada kemiringan 4% di tangan section. Kelebihannya, mengurangi biaya pelapisan dan leveling di masa mendatang, dan kekurangannya, kemungkinan akan berdampak pada airan drainase. Ini merupakan gambar desain dari alternatif AC3, di mana awalnya menggunakan bahu luar dengan perkerasan penuh dengan kemiringan melintang 6% di tangan, lalu setelah dilakukan studi VE, 4% tangan section. Selanjutnya ada alternatif MS3, desain awalnya mengusulkan untuk konstruksi median beton tipe 26 untuk pemisahan antara jalur utama dan jalur korektor distributor dari STA 65 sampai STA 135. Alternatifnya, penggunaan double face guard rail tipe W sebagai pengganti median beton. Kelebihan, penghematan biaya konstruksi, penghematan biaya material, mengurangi kesulitan ketika pembatas tersebut akan dilepas untuk rekonstruksi jalan, mengurangi waktu pemasangan, dan kekurangannya yaitu ada membutuhkan revisi desain drainase dan menambah biaya perawatan. Ini merupakan gambar desain dari alternatif MS3 yang dimana gambar aslinya menggunakan concrete barrier dan alternatif desainnya menggunakan wood rail. Ada alternatif MS4, desain awalnya mengusulkan menggunakan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur umum dan jalur kolektor distributor. Alternatifnya disarankan untuk menggunakan pipa logam untuk saluran drainase. Kelebihannya mengurangi biaya drainase dan mengurangi keperluan konstruksi. Kekurangannya tidak ada. Dan berikut merupakan gambar dari alternatif MS4, yang dimana gambar aslinya menggunakan pipa beton, lalu setelah dilakukan studi VE, diganti menggunakan pipa logam. Selanjutnya ada alternatif RW1, di mana desain awalnya digunakan dinding penahan chip standar GDOT dengan ketinggian mulai dari 2,5 sampai 7 kaki di sepanjang selatan sisi proyek antara I285 dan Wesley Couple Road dan di sebagian antara Wesley Couple Road dan Panola Road. Alternatifnya, penggunaan dinding MSS sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Alternatif ini mempertahankan seluruh dinding dan geometri jalan asli. Kelebihannya, menghemat biaya, mengurangi waktu konstruksi, desain standar sudah ada, menambah estetika, dan dinding MSE dapat dimanfaatkan. Kekurangan tidak ada,
Dan berikut merupakan desain dari alternatif RW1 yang mana desain aslinya menggunakan chip wall atau dinding penahan tanah, lalu setelah dilakukan studi PE diganti menggunakan MSE wall. Selanjutnya ada alternatif RW9. Desain awalnya membutuhkan penyediaan dinding suara di sepanjang kedua sisi koridor. Saat ini, dinding penahan chip digunakan berdekatan dengan jalan raya. Alternatifnya mengusulkan untuk penerapan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang lebih curam di pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Alternatif ini mempertahankan geometri jalan raya asli. Kelebihannya mengurangi biaya dan waktu konstruksi, mengurangi gangguan konstruksi, dan mengurangi penebangan pohon. Kekurangannya tidak ada. Berikut merupakan gambar dari alternatif RW9, lalu ada alternatif RW10. Desain awalnya menggunakan dinding penahan chip standar GTOT dengan ketinggian mulai dari 2,5 kaki hingga 7 kaki membentang di sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir seluruh panjang segmen antara I285 dan Wesley Chapel Road dan di sebagian bagian antara Wesley Chapel Road dan Panela Road. Alternatifnya penggunaan tiang pancang sebagai pengganti dinding penahan cor di tempat. Kelebihannya menghemat biaya, mengurangi waktu konstruksi, seat pile dapat digunakan nanti sehingga menghasilkan penghematan tambahan di masa depan. Kekurangannya tidak ada. Berikut merupakan alternatif gambar desain dari alternatif RW yang mana alternatif desain aslinya menggunakan chip wall atau dinding penahan, lalu alternatif desainnya menggunakan sheet pile wall. Lalu ada alternatif SB3, desain awalnya membutuhkan penyediaan dinding suara di sepanjang kedua sisi koridor. Saat ini dinding penahan chip digunakan berdekatan dengan jalan raya. Alternatif desainnya mengusulkan untuk penerapan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang lebih curam di pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Alternatif ini mempertahankan geometri jalan asli. Kelebihannya mengurangi keseluruhan biaya dan kekurangan tidak ada. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.